Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari yang penuh dengan aktivitas kehidupan dunia, kita masih sama-sama memenuhi seruan Allah, panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah.
Salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan Allah kucurkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri pribadi khatib dan kaum muslimin sekalian agar mari kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya terjadi sebuah peristiwa besar, dilahirkannya seorang pimpinan, seorang pemimpin yang sangat jujur, yang sangat adil, yang sangat al-amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan sebuah kelebihan oleh Allah daripada nabi-nabi sebelum beliau. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan sebuah kelebihan oleh Allah, yaitu a'taitu khawatima suratil Baqarah min kanzil arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan akhir daripada suratul Baqarah yang merupakan sebuah kanzun fil arsy, sebuah perbendaharaan kata yang ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yang sesudah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dengan akhir surah Baqarah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang hisab kita nanti di yaumil qiyamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa melakukan muhasabah, senantiasa melakukan hisab pada diri kita setiap saat sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kemungkinan kelak di yaumil hisab umat Rasulullah terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Minimal dimudahkan, diringankan hisabnya oleh Allah dengan hisab yasir, hisab yang ringan, hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah yang telah diberi akhir surah Baqarah, yang manakala kita baca maka akan bisa meringankan hisab kita. Apalagi kalau kita istiqomah di dalam membacanya akhir suratul Baqarah, insya Allah kita akan dibebaskan hisabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah, Rabbana la tu'akhidna, Tuhan kami, janganlah engkau hisab kami ya Rabb, janganlah engkau siksa kami ya Rabb, inna sina, atas kelupaan kelalaian-kelalaian kami. Kemudian aw akhtana, dan juga atas keluputan-keluputan kami. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami merasa berat. Isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina,
sebagaimana Engkau telah membebankan kepada kaum-kaum umat-umat sebelumnya. Ketika kita telah membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, maka Allah menjawab langsung, qala na'am. Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah langsung menjawab, qala na'am. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna. Qala na'am. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah menjawab, qala na'am. Artinya Allah menerima atas permohonan kami. Ini adalah merupakan sebuah ayat yang bisa kita gunakan untuk menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab. Karena tujuan daripada hisab Allah tidak lain tujuannya adalah untuk taubah, untuk memalukan manusia di depan umum. Beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah yang dosa-dosanya, aib-aibnya senantiasa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yuk kita berjuang untuk banyak menzikirkan, mendawamkan akhir daripada suratul Baqarah agar kita terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita sering membaca doa Nabi Allah Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, bagaimana jikalau Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb? Wa tarhamna, dan Engkau tidak mengasihani kami ya Rabb. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kelak kami akan berada dalam golongan orang-orang yang merugi ya Rabb. Ini adalah merupakan untaian permohonan, proposal kami, proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa dijadikan sebuah hisab untuk diri kita, sehingga kelak di yaumil hisab mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah akan terbebas, minimal terkurangi hisaban yasira. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'taitu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli. Rasulullah bersabda, aku diberi 5 kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masiratan syahrin. Ketika Rasulullah memiliki musuh, mau berperang, maka musuh-musuh Rasulullah diberikan rasa takut selama 1 bulan sebelum berperang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah merupakan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, ju'ilat li al-ard, dijadikanlah untukku bumi ini masjidan wa tahuran, sebagai tempat untuk salat, wa tahuran, dan sebagai sarana untuk bersuci. Beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah ketika dalam kondisi musafir, dalam perjalanan, dimanapun waktu sholat datang kita bisa melaksanakan sholat dimanapun. Ini adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Coba bayangkan umat-umat yang lain, agama-agama yang lain, mereka bisa beribadah hanya di tempat yang sudah ditentukan. Kita sebagai umat Rasulullah bisa melakukan ibadah, sholat dimanapun kita berada. Untuk itu mari kita camkan, segitu
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Rasulullah untuk umatnya. Jangan sia-siakan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Jangan terlalu mudah kita meninggalkan sholat karena kemacetan. Jangan terlalu mudah kita meninggalkan sholat karena tidak menemui masjid, musola, dan lain sebagainya. Kita bisa melaksanakan sholat dimanapun. Ketika kita sedang di mall sekalipun, kita bisa melakukan sholat di situ. Ketika waktu sholat sudah datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uhillat li al-ghanaim. Kelebihan yang berikutnya adalah Rasulullah diberikan kehalalan atas harta ghanimah, harta hasil rampasan perang. Zaman dulu sebelum Rasulullah itu diharamkan. Ketika datang periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan oleh Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan yang berikutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Nabi-nabi sebelum Rasulullah diutus oleh Allah untuk umatnya sendiri. Berbeda dengan Rasulullah, wa bu'itsu ilan nas kafatan. Akan tetapi aku diutus untuk semua manusia. Ini adalah merupakan kelebihan Rasulullah. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar, wa u'titu asy-syafa'ah. Aku diberikan syafaat, kesempatan untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatku kelak di yaumil hisab, ketika umatku mendapatkan sebuah kesulitan-kesulitan. Maka banyak-banyaklah di bulan Maulid ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, melahirkan kita di alam dunia ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk selalu ingat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak-banyaklah menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara membaca Al-Quran, apapun ayatnya, apapun surahnya, ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu adalah merupakan sarana hisab buat kita, agar kita mudah-mudahan kelak di yaumil hisab dibebaskan, minimal diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan yang sempit ini akan bisa bermanfaat buat dirinya khatib dan kaum muslimin sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil hisab akan dibebaskan dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت